sampaikan sebagai pembukaan. Mari Pak Roy. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Roy Wardasandika, dosen di Universitas Satya Wiyata Mandala. Yang tadi disampaikan tim kami HJ, apa yang dipelajari adalah Excel. Excel itu sangat luas. Ya. Excel itu bisa kalian gunakan. Tadi Pak Adi sendiri mengatakan bahwa dia sangat luas untuk membuat satu program seperti aplikasi keuangan, manajemen, dan lain-lain. Bisa juga diklasifikasi, yang penting mengerti dasar dari Excel. Di dalam Excel itu ada rumus banyak sekali. Apa yang bisa dipakai untuk rumus itu banyak. Yang penting kalian pahami Excel. Di dalam Office ada dua program, yaitu ada Word dengan Excel. Untuk Word sendiri itu digunakan untuk buat apa? Surat-surat, skripsi penulisan, mural, penulisan, itu yang dipakai. Tetapi kalau di Excel itu budaya panjang. Di dalam tabel pun banyak rumus. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena dari hasil untuk tabel ini, dan seperti yang tadi Pak Haji katakan bahwa data penduduk itu harus, kalau memang kalian ingin buat data penduduk, apa yang harus kita harus ambil KTP, sesuaikan dengan KTP. Misalkan kita punya sendiri, kita buat tabel, ada kolom, ada baris. Misalkan kita kolom pertama apa? Kolom pertama biasanya dikatakan A. Jadi ada A1, baris pertama A1. A di atas itu kolom, baris itu satu. Jadi biasa dikatakan dalam satu kolom itu A1. Nah, saya minta kita tidak terlalu lama. Mari kita pelajari, karena Pak Haji sudah secara garis besar sudah buat semua. Kita praktek bersama, melihat supaya kita pelajari bersama. Kita buat salah satu tabel seperti di atas. Bisa dibuka komputernya, dinyalain. Dinyalain bersama. Terus yang tadi di tabel tadi, kalian buat sejenis tabel yang tadi dikosongkan untuk tulis tabel yang tadi. Kita buat salah satu KTP, semua punya KTP. Semua punya KTP. Nah, bagian dikeluarkan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa ada kolom dan baris. Mari kita ini sesuaikan dengan KTP. Kita buat salah satu bisa ada nama, tempat tanggal lahir. Nah, kita buat di situ, itu namanya data, sebuah data. Bisa. Nah, kita buka di Excel. Semua buka di Excel.
Sudah. Oke. Di sini di kolom 1 kita buat bebas ya. Kalau penulisannya di situ ada huruf, kita bebas saja. Di situ nomor 0, terus baris kedua, kolom kedua nama, terus baris ketiga alamat, baris keempat tanda-tanda lahir. Ini buat salah satu data. Biasanya data yang digunakan itu berupa Excel. Tidak ada data berupa Word. Data yang biasa digunakan itu biasanya Excel. Buat seperti begini dulu. Sesuai dengan kalian punya KTP. Sudah. Buat seperti begini, nomor 1 kalian utama. Oke, nanti udah makan data. Sembarang itu. Sudah. Kalau nanti biasa kalau disuruh ketik banyak dalam satu file itu dinamakan data ya. Data itu kalian ketika yang gini itu juga dinamakan data. Dan kalian itu asal punya file tidak, itu namanya data. Jadi data pribadi. Data itu nanti kalian sendiri belajar ditambahkan terserah. Jadi modelnya kayak gini. Misalkan kalau mereka bilang coba 10 data KTP A, coba kalian teman-teman ini semua jadi satu, itu namanya data. Data itu hanya seperti kayak gini. Di dalam Excel juga ada yang namanya aritmatika. Di dalam aritmatika itu ada namanya hitungan, ada perkalian, ada penjumlahan, pengurangan, pembagian. Dia lebih cepat dari kalkulator. Memang sih kalau kalkulator dia tidak berubah banyak, kalau ini dia berubah banyak. Dia bisa klasifikasi menggunakan ini. Kok bisa tarik buat data dari sini, di penjumlahan di sini, dia bisa sheet 1 dan sheet 2 ditambahkan bisa. Itu menggunakan Excel itu banyak sekali. Misalkan kita membuat satu ID card, kalian punya nomor saja, kalian buat satu sheet, itu data kalian, misalnya seperti KTP, buat semua. Tetapi desainnya itu ada di sheet 2. Itu gandengan, ditarik menjadikan satu. Itu menggunakan rumus. Jadi Excel itu lebih luar biasa. Entah itu memang sekarang ini ada aplikasi banyak, tetapi sementara yang di perkantoran menggunakan
saya sampaikan kayak gini karena apa nih, PPMB ini perlu sekali supaya besok-besok kalian ujian mungkin menggunakan apa, salah satu berbasis komputer kan, mungkin, atau kalian nanti di lapangan pada saat kerja, dipanggil kerja, ada disuruh buat sesuatu, kalian disuruh buat. Jadi ada dua office. Office itu ada digunakan, office itu ada banyak. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, ada Access. Tapi yang lebih digunakan paling banyak itu Excel. Yang ini sudah, kalian sudah ya. Nah, tadi itu Pak Haji sendiri mengatakan bahwa bisa penjumlahan. Kalian sudah lihat atau jelas tadi toh, ada penjumlahan. Misalkan kolom 1 dijumlahkan ke kolom 2. Kalian coba buat sendiri. Ada misalkan tadi 1 tambah 1 atau 2, terserah kalian buat kolom, misalkan 5 kolom dijumlahkan. Buat tabel, ya tabelnya. Setelah ini bisa minta maaf, bisa buat tabelnya, garisnya. Nah, dengan cara klik di ada ikon garis, klik di situ, kalian tinggal pilih di situ mana yang kalian mau garis. Oh, ada tempat. Itu otomatis. Ada bebas pilihan, ada otomatis. Sudah garisnya. Bebas. Di blok dulu. Iya. Di blok dulu, di blok. Ya, yang dari situ terus blok. Tahan. Tarik sebelah. Terus sampai dua. Terus dua, ya. Terus masuk ke garis. Blok. Kalau blok bentuk ini 1, lihat semua lagi ke atas lagi ya. Ini sebelah, baru tarik sorry bisa. Iya, itu terus ya, baru milih yang itu. Iya, klik aja. Klik. Di sebelah kanan ya, kanan ini. Pilih alur. Pas. Sudah. Alur di bawah. Ya. Itu karena tadi kok bloknya semua. Gitu. Kalau bloknya mulai dari nomor ini, jadi ikuti nomor
Sudah. Pak, sudah blok tulis. Itu kan sudah bikin ke di blok dari sini satu. Jadi itu belum bikin nomor satu. Nomor satu. Baru di blok. Iya, dari nomor situ ada sini. Iya, terus ya, ini blok. Itu dia di situ. Terus sudah ya sudah di home ada itu di Al-Quran itu masih ada ya satu kotak kalau mau potongan juga ini sudah. Ini dia. Sudah. Itu untuk data ya. Nanti kalau disuruh ketik, biasanya disuruh ketik. Saya juga biasa ketik kayak gini. Sekarang kita buat apa? Data harga barang. Bisa dong? Buat baru di bawah. Atau kamu bikin di tambah sheet juga boleh. Gitu. Kalau sheet itu lembaran baru. Data barang. Sudah? Di situ ada nomor data harga barang ya. Ada nama barang. Coba ketik. Ada harga. Ada banyak dibeli atau ada banyak barangnya. Ada jumlah. Kita pelajari sama-sama ya. Di nomor 1 itu ada Indomie. Sarimi kan, Indomie. Supermi, ya. Boleh Supermi. Harganya persatuan berapa? 3.000 satu.
Tulis 3.000. Berapa banyak yang satu kartu itu berapa dulu? Tidak apa-apa, isinya berapa? 24. 24. Jumlah belum. Di bawahnya nomor 2. Sambil ikuti di atas. Nomor 2 gulaku. Gulaku itu 7.000. Empat satuannya. Banyaknya 4. Terus apa lagi? Koki. Kopi itu satuannya berapa? 5.000. Beli 10 bungkus. Sambil ikut ya. Yang keempat, susu. Susu apa? Susu hidup. Harganya 18.000. Tiga. Satuannya banyaknya 3. Kurang 1. Satu lagi apa? Hah? Jangan. Teh Sariwangi. Oh, telur ya, telur kalau satu rak, di dalam satu rak itu ada berapa? Nggak tahu, 30 ya? Tapi harganya satu berapa? Satu buku, iya, 3.000. Nah, berapa banyak? Satu rak, kalau satu rak itu 30. Ya satu rak aja. Oke. Sudah, semua sudah buat datanya. Hah? Harus biasakan apa? Nanti kalau bisa, kalau memang tidak ada laptop atau komputer di rumah, harus kalau bisa main-main ke warga supaya belajar 10 jari, jangan 11. Sudah buat datanya? Buat kolom ya. Oke, kita jumlahkan dulu, nanti satu kali kalian tes sendiri. Dari spermi harganya 3.000, beli satu karton isinya 24. Berarti jumlah dari banyaknya spermi itu ditambahkan
sama dengan mulai dari kita lihat kolom dengan tidak dikali ya, coba kita tes kali kan. Tadi kan ada penjumlahan kan sebenarnya itu gampang ya penjumlahan. Kita tinggal blok ini sun, ya. Nah, sekarang kita perkalikan. Perkalian kalian belum ini kan? Nah, 3000 dikalikan 3000 C5 dikalikan dengan D5 yaitu 24 sama dengan 72. Itu cepatnya tinggal dialir. Terus nanti kalian tes sendiri ya, jangan sampai kalian bilang kita bohong-bohong lagi. Kalian ambil tes sendiri ya. Nah, semua lihat dulu. Kedua, gulaku. Jadi kita klik di sama dengan dulu di jumlahnya sama dengan, baru kita klik di C6 dengan dikalikan dengan D4 D6, jadi sama dengan langsung di enter. Nah, di enter tuh langsung gitu. Coba kalian tes dulu, dua ini dulu. Ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Iya. Untuk super 300, ya tak? Kalian 300 itu. Jadi kita mau jumlahkan, dikalikan. Berarti sama dengan di jumlah ya. Nah, sama dengan kita klik di 3000. Klik 3000. Baru kita ke kali. Kali itu 8 ditulis di 8. Shift 8. Bisa. Shift 8 itu kali. Bisa. Nah, baru dimasukkan ke D5 itu 24. Diklik baru enter. Itu jawabannya. Coba pelan-pelan. Di situ ada dengan cara cepatnya juga tadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Haji. Kalian paham kan? Tinggal kalau sudah dapat satu di atas, ambillah tanda panah, langsung tarik ke bawah. Itu hasilnya. Itu cara cepat. Sudah. Bisa tuh?
kita tinggal tambahkan kolom persen bisa pasang di situ persennya, klik di situ persennya berapa nanti kita bisa. Jadi Excel itu aplikasi manajemen perkantoran, jadi bisa dipakai untuk aplikasi keuangan, aplikasi laporan apa saja bisa. Yang perbedaan antara Word dan Excel itu, kalau Word itu hanya digunakan untuk aplikasi konsultan, bisa dan lain-lain, bisa nyusun skripsi, bisa nyusun laporan. Kalau anak SMK itu laporan apa? Laporan praktek kerja lapangan. Banyak kalau untuk Word. Kalau untuk Excel banyak kegunaan, yang penting kita paham dengan rumus yang ada di Excel. Sampai di sini ada yang bertanya? Sudah sampai di bawah? Hah? Sudah? Sudah? Hah? Sudah? Sudah? Kita buat total di bawah ya, antara penjumlahan. Sudah? Nah, mulai dari sama dengan sum itu penjumlahan ya. Sum 72.000 itu klik E4. Dijumlahkan, ini jumlah semua. Mulai dari 72 di blok sampai di telur jadi 90.000. Enter. Nah, itu hasil dari penjumlahan. Total keseluruhan harga. Jadi kalau memang mau belanja sekitar super mie gula yang dengan satuan yang begitu banyak, bisa siapkan duit 294.000. Coba dibuat jumlahkan dulu. Sudah. Coba.
Kok kalau kasih kosong begini, kok tidak bisa tentukan bahwa dia punya apa jumlahnya di situ, karena dia hitungannya ini. Kalau begini tidak apa ada yang saya klik di sini, dia harus kosong, hapus. Sama dengan ambil dari sini. Di sini klik di sini klik di sini. Tidak klik saja, klik dia ada ini kok. Ini terus shift 8. Itu kali ya. Hapus. Sama dengan blok sini ya, terus shift 8 itu shift 8 itu kali kan, blok klik di sini, itu bikinnya kayak gitu. Jadi kalian ini hanya sederhana, tapi nanti kalian belajar lagi. Nanti kalau ini misalkan di situ kan di dalam keyboard itu ada persen, ada bagi, itu tinggal diganti dari shift saja. Shift mau bagi kah, mau kurang kah, mau kali kah sama, itu bisa, ya. Jadi nanti pelajari dan pelajari. Ya kan berasa bahwa PKMB itu tidak apa, pada saat kita kasih begini itu tidak belajar terus, karena perkembangan teknologi itu besar. Jadi saya harap bahwa besok ya kalian jangan malu juga kalau mau ke kampus, kalau pada saat ini pakai B habis, pakai C lanjut, mau lanjut ke dunia universitas, kakak itu kebebasan. Yang penting dasarnya kalian, untuk dasar komputer kalian jangan malu jangan merasa ada kekurangan di kalian karena dari jangan gitu ya. Oke, mungkin